kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain itu kayak tanah haram, Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah, tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa ya, masih puasa masih, tapi nanti kalau ke kamar mandi air 1 ciduk. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang enggak ngalami kan enggak lihat. Kamu makan apa enggak kan enggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang enggak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu ndak enak, itu kan ndak jaminan kamu puasa. Wong kamu ndak puasa aja sudah ndak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya ndak enak. Mulut kering kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Ndak bisa. Pagi sampai siang ndak makan apa-apa, ndak akan ada orang tahu. Kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya, itu kan terus lu itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Wah kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi, sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid, besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan tidak ada enaknya. Terus ya, wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa alaihi bisaum. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu.
dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih iya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongin saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai itu. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu kan tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, oh ndak kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diingat-ingat itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya. Setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar. Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya. Sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu. Saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga. Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus ndak apa-apa kalau malam pengen makan-makan sepuasnya juga ndak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau ndak ya hasilnya balas dendam tadi. Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Inna syaitona la yajri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar.
Yo paling ndak secara lahiriah, rasional itu kalau kamu lapar kan kamu nggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dok. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar, ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan gak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu gak dalam, gak sampai batin, gak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar, itu sudah, pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, ndak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya, ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah, dawami qur'aba bil jannah. Teruslah, dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga.